Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Talita dan kali ini aku bakal sharing about education karena udah lama banget aku nggak buat konten tentang itu. Ini bercerita tentang gimana sih rasanya menjadi anak ilmu sosial dan ilmu politik. Gimana sih rasanya jadi anak ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik. So, kali ini aku bakal ceritain itu semua dan sebelum kita masuk ke ceritanya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, like video ini, dan nanti komen tentang apa yang kalian rasakan sebagai anak administrasi negara, sebagai anak sosial, ataupun sebagai anak di jurusan lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin gimana sih rasanya jadi anak administrasi negara atau gimana sih rasanya menjadi anak FISIP, itu bakal ada 1001 jawaban lebih, mungkin bahkan jutaan yang berbeda. Dari setiap orang pasti memiliki rasa yang berbeda-beda. Dan kali ini aku akan membagikan versi aku. Menurut aku sih ini lebih tepatnya tentang another side of anak sosial. Sisi lain dari anak sosial yang kalian tuh nggak tahu, kayak kalian tuh taunya secara general, oh anak sosial begini, dan nyatanya nggak semuanya begitu. Dan yang pertama adalah anak sosial mudah untuk berbaur. Dengan kata lain, anak sosial tuh selalu bisa masuk kemana aja, selalu bisa punya hal yang menarik untuk dibicarakan di dalam suatu kelompok. Ada kelompok baru, dia bisa masuk ke dalam ini. Kelompok ini dia bisa, kelompok itu dia bisa. Dan itu tidak terjadi sepenuhnya sama aku. Hal terbodoh yang pernah aku lakukan adalah mencoba untuk melakukan hal itu. Padahal aku tahu kalau kemampuan diri aku tuh gak bisa untuk berbaur dengan mudah, apalagi dengan orang baru. Dengan orang lama itu aja susah banget, apalagi dengan orang baru. Tapi hal terbodoh itu aku lakukan. Aku memaksa diri aku untuk melakukan hal itu. Aku memaksakan diri aku untuk membaur dengan orang-orang baru. Ya mungkin di satu sisi lain ini ada positifnya, tapi di sisi lain ini juga nyiksa diri aku sendiri. Hal ini pernah aku lakuin waktu aku baru mau masuk SMA. Karena SMA aku bener-bener lingkungan yang baru, jadi kayaknya bisa nih kalau aku merubah karakter aku karena hampir nggak ada orang yang kenal aku di SMA itu, atau dengan kata lain alumni-alumni SMP aku tuh nggak ada yang masuk ke SMA aku ini. Jadi kayak aku pengen merubah citra aku sebagai seorang anak yang gampang bergaul, mudah basa-basi ke orang, tapi nyatanya nggak bisa sama sekali. Aku tetap nggak bisa memaksakan kehendak ataupun bawaan diri aku, dan tetap aja aku gagal. Lalu itu nggak berhenti sampai aku di SMA. Saat aku kuliah pun aku seperti itu. Tapi lagi-lagi itu gagal. Bahkan sampai sekarang pun aku belum bisa untuk mudah berbaur dengan orang baru dan orang-orang banyak. Tapi bukan berarti kayak aku nggak mau punya jaringan yang bagus, aku nggak punya networking, bukan seperti itu. Aku tetap mau mengenal, aku tetap mau say hi. Tapi mereka ya udah seperti itu aja, angin lalu. Yang penting aku tetap keep my inner circle karena itu adalah yang terpenting buat aku. So, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, anak-anak sosial harus dituntut paham isu terkini. Bahkan ini seringkali menjadikan seseorang untuk memojokkan kita. Kayak ada satu bahasan atau satu isu terus ditanyain ke kita sedangkan kita nggak tahu bener. Nah, langsung dikait-kaitkan. Tapi anak sosial masa nggak tahu sih sama isu ini sama isu itu. Hai guys, nggak semua isu bisa kita ketahui karena dunia ini terus bergerak per detik. Setiap detik selalu ada hal yang baru. Dan gak semua orang mempunyai kapasitas diri untuk membungkus semua itu, untuk mengerti hal itu semua. Walaupun lagi-lagi kita sebagai anak sosial tetap berusaha untuk tahu apa yang sedang terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi itu tergantung kapasitas diri masing-masing menurut aku pribadi. Dan aku sendiri juga nggak tahu semua info atau isu yang berada dan bertebaran di dunia ini. Mungkin kita akan suka dengan beberapa isu, seperti aku suka dengan bias gender, suka dengan HAM, suka dengan monitoring dan evaluasi, tapi
Mungkin aku nggak suka tentang kepemimpinan, walaupun kepemimpinan ada di dalam hal-hal yang aku sukai itu. Jadi kita punya concern kita masing-masing. Jadi jangan kalian buat kalau kita tuh kayak emang berita kayak liputan media yang tahu semuanya, sedangkan media satu dengan media lain aja punya perbedaan dan kadang mereka sering terlambat untuk menyampaikan berita. So gimana kita yang cuma manusia yang cuma sendiri bekerja sendiri? Sebagai anak sosial, kalian wajib untuk tahu dan paham isu, tapi jangan melewati batas diri kalian dan jangan sampai menyiksa diri kalian sendiri. Yang ketiga ini sangat berhubungan erat dengan yang pertama, yaitu harus update. Harus update pasti paham lah dengan isu terkini. Dan sebenarnya harus update ini adalah hak atau kewajiban semua orang, semua manusia, bukan cuma anak politik aja, bukan cuma anak sosial aja, bukan anak sospol aja yang harus update. So jangan pernah menyudutkan hal-hal ini ya, apalagi dengan suatu kondisi yang mana selalu banyak perubahan terjadi dan terlihat secara jelas oleh masyarakat. Belum tentu semua anak sospol melek akan hal ini, karena setiap dari kita punya bagiannya masing-masing. Misalnya dari sosiologi, mereka akan memandang dengan kacamata mereka. Dari anak politik, mereka akan memandang dengan kacamata politik. Begitupun dengan anak administrasi publik, mereka akan condong memandang dengan ilmu yang mereka pelajari. Dan yang keempat adalah mudah untuk mendapatkan nilai. Ini adalah hal tidak beretika yang aku terima, karena aku sendiri sering mendapatkan itu. Bahkan pertama kali aku mendapatkan itu tuh dari salah satu orang yang aku kagumi. Maksudnya dari orang yang udah lebih bagus nih standar pendidikannya dan juga aku pandang sebagai orang yang bisa untuk dihormati, tapi dia malah mengatakan hal seperti itu. Contohnya kayak gini, jadi pernah suatu ketika lagi ngobrol-ngobrol, terus dia lupa kalau aku tuh di jurusan apa, dan aku sedang sharing-sharing tentang suatu hal, dan aku bilang, waktu dia nanya, kamu jurusan apa? Dan aku bilang, aku jurusan administrasi negara. Oh, di FISIP. Oh ya, di FISIP gampang lah itu dapat nilai. Dia langsung seperti itu, dan aku langsung kayak, aduh, ternyata yang selama ini aku pandang itu enggak seperti itu, dan ternyata orang yang aku hormati pun masih memiliki pola pikir yang salah tentang anak sosial. Karena banyak faktor loh yang mempengaruhi nilai ataupun IP kita itu, terlepas dari dosen, terlepas dari intensitas kita sendiri dalam belajar dan juga lingkungan kita. Jadi kalau misalnya ketiga ini nggak bagus, ya nggak gampang juga dapetin nilai. Dan sampai di sini dulu part kali ini, dan insya Allah aku bakal buat part-part selanjutnya tentang another side of anak sosial. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!